Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Mahasiswa STEPI Al-Muhsin yang saya cintai dan saya banggakan, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Pada pertemuan kita yang ketujuh dari mata kuliah Akhlak dan Tasawuf, kita akan membahas tentang hal atau keadaan. Maksudnya adalah keadaan seorang salik, seorang yang sedang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan atau hal merupakan beningnya kehampiran jiwa terhadap Allah di relung kalbu diri. Istilahnya melangit sekali ya, karena memang ini urusannya dengan langit seperti itu. Jadi keadaan adalah jiwa yang bening, sebening apa jiwa seorang salik, seorang murid, sehingga dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu intinya ya. Beningnya jiwa sehingga dia bisa sedekat apa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebeningan jiwa seorang salik atau seorang murid ini berbeda-beda, ada urutan-urutannya. Seperti halnya kemarin ya, maqam ada urutannya, hal juga ada urutannya. Urutan hal atau urutan keadaan kebeningan jiwa. Yang pertama adalah keterpusatan diri atau muraqabah. Keterpusatan diri memusatkan jiwa raga hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyingkirkan sifat-sifat duniawi. Hatinya, akhlak dan tasawuf itu berurusan dengan hati. Adapun abdan, adapun jasad, anggota tubuh itu bisa melakukan sebab akibat, melakukan hal-hal yang bersifat duniawi, tapi hatinya berpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sufi tidak mesti lusuh bajunya, tidak mesti tidak berharta. Seorang sufi juga bisa terlihat kaya, bisa terlihat bergelimang harta, bisa terlihat setiap hari berusaha, berbisnis, bisa seperti itu. Tapi hatinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sufi itu, tasawuf itu berkaitan dengan hati. Maka tidak ada yang tahu tentang hati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia sendiri. Kita tidak bisa menilai orang lain seperti itu. Yang kedua adalah kehampiran. Hampir itu ya hampir sampai dan sebagainya. Kehampiran atau kedekatan lah seperti itu. Kehampiran bisa berarti dengan kedekatan. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal keadaan seorang salik itu bisa mencapai derajat dekat dengan Allah. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan uji buta wa tada'i idza ta'ani falastajibuli ya wal yu'minu bi. Kemudian ada lagi yang mengatakan, ada lagi sebuah ayat yang wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Jika ada hamba bertanya kepadaku, katakanlah sesungguhnya aku adalah dekat, kata Allah. Allah dekat kepada kita, tapi kita belum tentu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dekat kepada setiap hambanya, tapi tidak setiap hamba dekat kepada Allah. Bagaimana kok seperti itu? Ya, kita gambarkan dengan contoh yang lain. Kita punya seorang teman, yang teman kita sudah mencapai derajat kesuksesan. Misalkan kita punya teman seorang bupati misalkan. Kita merasa dekat banget sama bupati. Ya, karena kita sudah dari kecil, sekolah bareng, berteman bareng, ngaji bareng, bermain bareng, dekat sama dia. Kita dekat dengan bupati. Tapi belum tentu loh, bupati itu dekat sama kita. Kan seperti itu. Jadi hubungan dekat itu tidak mesti
dua arah, tidak mesti. Maka kalau kata anak muda ada istilah cinta bertepuk sebelah tangan, seperti itu kan. Cinta bertepuk sebelah tangan. Si A mencintai si B tidak mencintai si A. Karena beda keyakinan ya. Si ceweknya ya tidak mau sama ini, keyakinannya tidak mau sama cowoknya, jadi beda keyakinan. Cinta saja ada bertepuk sebelah tangan. Maka ketika Allah itu dekat dengan setiap hambanya tidak mesti dekat dengan Allah. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kedekatan seorang hamba dengan Allah terhalang oleh dosa-dosa yang disebabkan oleh nafsu duniawi. Yang harusnya dekat dipisah, dijauhkan dari Allah sebab nafsu duniawi. Seorang salik yang sudah mencapai derajat qurb atau kedekatan dengan Allah, dia benar-benar dekat. Allah dekat sama salik, salik juga dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah cinta. Mencintai Allah. Mencintai Allah. Ya, anak-anak muda semuanya mungkin sudah pernah jatuh cinta seperti itu. Apa itu cinta? Cinta itu ya sesuatu yang tidak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan. Mencintai seorang gadis misalkan, atau mencintai seorang pasangan suami atau istri, itu cintanya di sebelah mana? Tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Suami istri yang saling mencintai itu bisa merasakan cintanya masing-masing. Kalau sudah cinta sama Allah, maka dia akan menyerahkan segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Mengikuti hukum-hukum Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita harus mengikuti hukum-hukum Allah. Seperti halnya seorang pemuda yang mencintai seorang gadis, dia akan mengikuti apa kehendak gadis tersebut. Kata para orang tua dahulu ya, atau para pujangga mengatakan, lautan ku seberangi, gunung pun akan kudaki, seperti itu. Mencintai Allah, menuruti semua perintahnya Allah, itu mencintai Allah. Apapun halangannya, lautan akan diseberangi untuk berjihad fisabilillah. Gunung pun akan didaki untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cinta, ada takut. Takut kepada Allah bukan takut kepada neraka, tapi takut kepada Allah. Takut ini ada beberapa tingkatan. Seorang hamba, seorang salik, ini memiliki rasa takut. Nah, sifat takut ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama, takut akan neraka. Ini tingkatan yang paling rendah. Seorang hamba mau beribadah karena takut akan siksaan Allah. Seorang hamba mau beribadah karena takut dibakar di neraka. Itu tingkatan takut yang paling rendah. Kemudian yang kedua, takut akan apa istilahnya? Takut akan kenyamanan beribadah, sehingga melupakan kenyamanan bersama Allah. Ya. Ada rasa nyaman dalam hal apapun. Ya. Kenapa kamu bekerja di bidang ini? Karena saya nyaman. Karena seperti itu ya. Kenapa saya mau menjadi pengajar? Karena saya nyaman menjadi pengajar. Ada orang yang nyaman jadi pengusaha, ya, maka dia melakukan usaha dengan nyaman, dengan enak, seperti itu. Ya, itu nyaman. Nah, ada juga orang yang ibadah nyaman. Kenapa dia mau sholat? Karena nyaman. Kenapa dia mau berpuasa? Karena nyaman. Nyaman berpuasa. Nyaman beribadah, nyaman sholat, nyaman bersedekah, dan sebagainya. Itu tingkatannya sudah
cukup tinggi. Tetapi seorang salik ini takut akan kenyamanan beribadah sehingga melupakan kenyamanan bersama Allah. Kenyamanan beribadah itu bisa melupakan Allah. Dia nyaman beribadah sehingga pede dengan ibadahnya. Sehingga dia pede banget akan masuk surga seperti itu. Nyaman banget beribadah sampai pede, sampai melupakan kenyamanan bersama Allah. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah takut kepada Allah. Allah yang ditakuti. Bukan neraka, juga bukan ibadah. Tapi takut kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian urutan selanjutnya adalah harap, ya. Berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara hakikat berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada hukum sebab akibat. Kita juga boleh berharap kepada manusia, boleh. Misalkan kamu sedang mencintai seseorang, yang berharap dia mau menerima cinta kamu, boleh-boleh saja. Nah, tapi hakikatnya berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena Allah menjadikan sebab akibat, ya maka kita boleh-boleh saja berharap pada makhluk sebagai hukum kausalitas seperti itu, sebab akibat. Tapi pada intinya hakikatnya kita hanya berharap pada Allah. Nah, takut dan berharap ini adalah sebuah keseimbangan. Antara ketakutan dan harapan adalah sebuah keseimbangan. Maka seorang salik yang bisa melangkah untuk menuju Allah ketika dia sudah memiliki ketakutan dan harapan yang seimbang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakutan yang berlebihan akan menjadikan dia frustasi. Dan harapan yang berlebihan juga akan memberikan kekecewaan. Maka takut dan harapan harus seimbang sehingga bisa menuju kesuksesan. Dalam urusan dunia, takut dan harapan juga harus seimbang sehingga dapat mencapai kesuksesan duniawi. Demikian juga takut dan harapan bisa meniti menjadi wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Urutan selanjutnya adalah rindu. Rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sepertinya kita sedang berbicara tentang cinta. Ya, maka biar gampang, rindu itu ya rindu, kangen seperti itu. Kangen itu terjadi bukan karena jauh. Ya, ada yang mengatakan kangen itu karena jauh seperti itu, ya. LDR itu bikin kangen. Kalau nggak LDR nggak kangen. Itu kangen yang semu, kangen yang palsu. Kangen yang sesungguhnya, yang hakikat adalah apa? Adalah kangen karena kedekatan. Maka setiap hari bisa kangen meskipun setiap hari bertemu. Ya, suami istri yang saling mencintai, dia akan selalu rindu kepada pasangannya. Demikian juga dengan Allah. Seorang hamba yang sudah qurb, sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia selalu kangen Allah Subhanahu wa ta'ala. Kangen untuk bertemu. Kalau sekarang kan tidak bisa bertemu dengan Allah langsung, ya, bukan kelasnya manusia biasa. Tapi nanti di alam akhirat seorang hamba bisa bertemu dengan Allah langsung, bisa melihat Allah, musyahadah, bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap hari kangen Allah. Kalau kangen, ya memikirkan Allah, berzikir terus-terusan. Hatinya berzikir. Kalau lisan berzikir itu hanya menjadi alat bantu supaya hati berzikir, tapi yang terpenting adalah hatinya berzikir, tidak memikirkan apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya adalah tentram, nyaman bersama Allah. Ya, ini jadi sudah rindu terus tentram, nyaman bahwa Allah adalah Tuhan yang bikin hatinya tentram. Sudah ada Allah pokoknya lah. Apapun yang terjadi tidak khawatir. Maka dalam Al-Quran, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah itu tidak takut dan tidak pula khawatir. Tidak takut dan tidak pula bersedih hati. Karena nyaman bersama Allah. Nyaman ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah penyaksian atau musyahadah. Orang-orang yang sudah salik, yang sudah mencapai derajat musyahadah, ini bisa
hatinya sudah nempel kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menyaksikan keagungan Allah dengan kesaksian yang sesungguhnya. Asyhadu alla ilaha illallah itu bukan hanya sebuah syahadat, tapi bersaksi bahwa semuanya ya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sudah nempel kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia tidak bisa musyahadah melihat Allah, maka hatinya sudah bisa melihat Allah. Hatinya sudah bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat ada musyahadah bil ain, ada musyahadah dengan mata seperti itu. Baik, ini adalah pendidikan hati ya, kalbu, maka kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencapai derajat ini. Dan sebenarnya untuk mencapai derajat ini kita perlu seorang mursyid, perlu seorang guru. Maka sudah seharusnya, sudah seyogyanya yang barilana kita adalah seorang murid salik, ya, kita ikut sebuah tarekat. Karena tidak mudah untuk mencapai jalan menuju Allah tanpa sebuah tarekat. Kita juga perlu atau bahkan sebuah ya yang barilah dianjurkan sekali untuk mengikuti sebuah tarekat supaya kita bisa dibimbing oleh guru kita, oleh mursyid kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Amin ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Kita diskusikan dengan baik di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.